Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat di mana kisah-kisah legendaris dari masa lalu kembali hidup. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri legenda Gatot Kaca, ksatria terbang nan perkasa yang namanya abadi dalam kisah Mahabharata dan pewayangan Jawa. Gatot Kaca adalah salah satu tokoh penting dalam wiracarita Mahabharata, yang dikenal sebagai putra dari Bimasena atau Bima, anggota keluarga Pandawa yang terkenal karena kekuatannya. Ibunya adalah Hidimbi, yang juga dikenal dalam pewayangan Jawa sebagai Arimbi, seorang perempuan dari bangsa raksasa. Nama Gatot Kaca sangat dikenal di Indonesia dan memiliki posisi penting dalam budaya pewayangan Jawa. Ia sering disebut sebagai Gatot Koto dan dianggap sebagai tokoh yang sangat sakti dengan kemampuan luar biasa. Salah satu keistimewaannya adalah kemampuannya terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta julukan otot kawat tulang besi, yang menegaskan kekuatan fisiknya yang tak tertandingi. Dalam bahasa Sanskerta, nama Gatot Kaca memiliki arti yang sangat unik. Nama ini berasal dari dua kata, Ka, yang berarti kendi atau buli-buli, dan Utkaca, yang berarti gundul. Kisah kelahirannya menunjukkan bahwa kepalanya yang gundul tampak mirip dengan bentuk kendi, sehingga nama tersebut diberikan kepadanya. Makna filosofis dari nama ini juga mencerminkan keunikan fisik dan takdir Gatot Kaca sebagai tokoh yang penuh keajaiban. Kisah kelahiran. Menurut versi Mahabharata, Gatot Kaca adalah putra hasil hubungan Bima dengan Hidimbi, seorang raksasa penguasa hutan yang hidup bersama kakaknya, Hidimba. Dalam pewayangan Jawa, kisah ini diadaptasi dan memiliki detail yang berbeda. Nama bayi Gatot Kaca saat lahir adalah Jabang Tetuka, dan ia memiliki tali pusar yang tidak bisa dipotong dengan senjata apapun hingga usianya mencapai 1 tahun. Hal ini menyebabkan Arjuna, adik Bima, bertapa untuk mencari petunjuk dewa demi menolong keponakannya. Di sisi lain, Karna, seorang tokoh penting dari keluarga Korawa, juga bertapa untuk mendapatkan senjata pusaka. Karena wajah Arjuna dan Karna mirip, Batara Narada, utusan Kahyangan, secara tidak sengaja memberikan senjata pusaka Kontawijaya kepada Karna. Setelah menyadari kesalahannya, Narada memberikan sarung pembungkus pusaka tersebut kepada Arjuna. Sarung ini terbuat dari kayu mastaba yang ternyata dapat memotong tali pusar Jabang Tetuka. Ketika digunakan, kayu mastaba menyatu dalam tubuh Tetuka dan memperkuatnya. Kresna, yang menyaksikan kejadian tersebut, meramalkan bahwa Tetuka kelak akan gugur di tangan pemilik senjata Konta, yaitu Karna. Perjalanan menjadi jagoan para dewa. Setelah tali pusarnya terpotong, Tetuka dibawa ke Kahyangan oleh Narada. Saat itu Kahyangan sedang diserang oleh Pati Sekipu, utusan kerajaan Trablasuket yang dipimpin Raja Kalapracona. Tujuan serangan ini adalah untuk melamar Batari Supraba, seorang bidadari Kahyangan. Tetuka dihadapkan sebagai lawan Sekipu, tetapi semakin dipukul, Tetuka justru semakin kuat. Pati Sekipu, karena merasa malu, menyerahkan Tetuka kembali kepada Narada. Untuk memperkuat Tetuka, Narada menceburkannya ke dalam kawah Candra di Muka, sebuah kawah suci di Gunung Jamurdipa. Para dewa kemudian melemparkan berbagai pusaka ke dalam kawah tersebut. Setelah beberapa waktu, Tetuka muncul dari kawah sebagai seorang pria dewasa dengan segala pusaka yang telah menyatu dalam tubuhnya. Dengan kekuatan barunya, Tetuka berhasil membunuh Sekipu dengan taringnya. Kresna kemudian memotong taring tersebut dan mengingatkannya untuk meninggalkan sifat raksasa. Batara Guru, Raja Kahyangan, kemudian memberikan Gatot Kaca pusaka berupa caping Basunanda, kotang Antrakusuma, dan terompah pada Kacarma. Pakaian pusaka ini memberinya kemampuan terbang. Sejak saat itu, Tetuka diberi nama baru, Gatot Kaca, dan mengalahkan Raja Kalapracona untuk menyelamatkan Kahyangan. Pernikahan dan keturunan. Dalam versi Mahabharata, Gatot Kaca menikah dengan Ahilawati, seorang gadis dari kerajaan Naga, dan memiliki seorang anak bernama Barbarika. Dalam pewayangan Jawa, Gatot Kaca menikahi Pregiwa, putri Arjuna.
Pernikahan ini tidak terjadi dengan mudah karena ia harus mengalahkan saingannya, Laksmana Mandrakumara, putra Duryodhana dari keluarga Korawa. Setelah menikah, mereka memiliki seorang anak bernama Sasikirana, yang kelak menjadi panglima perang Hastinapura di bawah pemerintahan Prabu Parikesit. Versi lain menceritakan bahwa Gatotkaca memiliki 2 istri tambahan selain Pregiwa, yaitu Suryawati dan Sumpaniwati. Dari pernikahan tersebut, lahirlah 2 anak bernama Suryakaca dan Jayasumpena. Keberagaman versi kisah ini menunjukkan betapa kaya dan bervariasinya cerita pewayangan Gatotkaca. Raja Pringgadani. Dalam versi pewayangan Jawa, Gatotkaca diceritakan sebagai manusia setengah raksasa, tetapi bukan dari bangsa raksasa hutan. Ibunya, Arimbi, adalah putri dari Prabu Tremboko, Raja Kerajaan Pringgadani. Tremboko tewas di tangan Pandu, ayah para Pandawa, karena adu domba yang dilakukan Sangkuni, penasihat kerajaan Hastina. Setelah Tremboko tewas, Arimba, putra sulungnya, menggantikannya sebagai raja. Namun, Arimba kemudian tewas di tangan Bima ketika Pandawa membangun kerajaan Amarta. Tahta Pringgadani kemudian dipegang oleh Arimbi, yang telah menikah dengan Bima. Setelah Gatotkaca dewasa, ia diangkat sebagai Raja Pringgadani. Arimbi memiliki 5 adik, yaitu Brajadenta, Brajamusti, Brajalamadan, Brajawikalpa, dan Kalabendana. Brajadenta, yang diangkat sebagai pati, menjadi korban hasutan Sangkuni yang menyatakan bahwa tahta Pringgadani seharusnya menjadi miliknya. Brajadenta memberontak, tetapi Gatotkaca berhasil mengalahkannya dengan bantuan Brajamusti. Dalam pertarungan tersebut, Brajadenta dan Brajamusti tewas dan roh mereka masuk ke dalam telapak tangan Gatotkaca, memperkuat kesaktiannya. Setelah itu, Brajalamadan diangkat sebagai pati baru dengan gelar Pati Prabakiswa. Gatotkaca kemudian dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana di Pringgadani. Kepahlawanan di Kurukshetra. Gatotkaca memainkan peran penting dalam perang besar Kurukshetra. Ia bertarung dengan gagah berani di pihak Pandawa dan menewaskan banyak sekutu Korawa. Namun, takdirnya telah diramalkan sejak ia lahir. Senjata Konta, yang dipegang oleh Karna, menjadi penyebab kematiannya. Dalam pertempuran terakhirnya, Gatotkaca menggunakan seluruh kekuatan pusaka yang dimilikinya untuk melindungi keluarga Pandawa. Meskipun akhirnya gugur, pengorbanannya menjadi simbol keberanian dan pengabdian yang tanpa batas. Kematian Gatotkaca merupakan bagian penting dari epos besar Mahabharata, yang menjadi kisah terkenal tentang perang saudara antara keluarga Pandawa dan Korawa. Dalam Mahabharata, Gatotkaca adalah sosok raksasa yang luar biasa tangguh, terutama saat malam tiba. Kekuatan ini memungkinkannya menjadi salah satu pahlawan utama dalam perang Kurukshetra, yang berlangsung hingga malam hari ke-14. Cerita tentang kematian Gatotkaca tidak hanya diceritakan dalam versi India asli Mahabharata tetapi juga diadaptasi dalam berbagai versi, termasuk pewayangan Jawa yang dikenal dengan kisah Bharatayuda. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam detail cerita antara kedua versi tersebut, keduanya menggambarkan keberanian dan pengorbanan Gatotkaca dalam menghadapi musuh-musuhnya. Kematian Gatotkaca dalam Mahabharata. Kematian Gatotkaca dalam Mahabharata diceritakan dalam jilid ke-7 yang berjudul Dronaparwa, khususnya pada bagian Gatotkaca Badhapar. Dalam kisah ini, Gatotkaca gugur pada malam ke-14 perang Kurukshetra, sebuah pertempuran besar antara Pandawa dan Korawa yang dipenuhi intrik, pengkhianatan, dan keajaiban. Sebagai raksasa dengan kekuatan luar biasa, Gatotkaca mampu menunjukkan kehebatannya di medan perang, terutama saat malam tiba. Kehebatannya ini membuat banyak prajurit Korawa terbunuh di tangannya. Setelah kematian Jayadrata di tangan Arjuna pada malam yang sama, pertempuran seharusnya dihentikan sementara karena sudah malam. Namun, dalam perjalanan kembali ke perkemahan mereka, pasukan Korawa dihadang oleh Gatotkaca. Dia memanfaatkan gelapnya malam untuk menyerang musuh-musuhnya. Kemampuan Gatotkaca meningkat drastis di malam hari, dan dia mampu menewaskan banyak prajurit Korawa. Bahkan,
Seorang sekutu Korawa dari bangsa raksasa bernama Alam Busa mencoba melawannya, tetapi Gatotkaca mengalahkannya dengan brutal. Alam Busa tewas setelah tubuhnya dibawa terbang tinggi dan dibanting hingga hancur berantakan ke tanah. Keganasan Gatotkaca di medan perang membuat pemimpin Korawa, Duryodhana, ketakutan. Dia kemudian memerintahkan Karna untuk menggunakan senjata pusaka Vasavi Shakti yang diberikan oleh Dewa Indra. Karna pada awalnya enggan karena senjata tersebut hanya bisa digunakan sekali saja, dan dia berencana menggunakannya untuk membunuh Arjuna. Namun, karena desakan Duryodhana, Karna akhirnya melemparkan pusaka itu ke arah Gatotkaca. Menyadari bahwa ajalnya sudah dekat, Gatotkaca berencana untuk mengorbankan dirinya agar bisa membunuh banyak prajurit Korawa sekaligus. Dia memperbesar tubuhnya hingga ukuran maksimal dan kemudian roboh menimpa ribuan prajurit Korawa setelah senjata Karna menembus dadanya. Kematian Gatotkaca sangat menghancurkan hati Pandawa, kecuali Kresna yang justru tersenyum. Kresna merasa senang karena Karna telah kehilangan senjata pusaka andalannya, sehingga nyawa Arjuna menjadi lebih aman dalam pertempuran selanjutnya. Kematian Gatotkaca dalam pewayangan Jawa. Dalam pewayangan Jawa, Perang Kurukshetra dikenal dengan nama Bharatayuddha. Kisah ini diadaptasi dari naskah Kakawin Bharatayuddha yang ditulis pada tahun 1157 pada masa kerajaan Kadiri. Cerita pewayangan memberikan beberapa variasi pada kisah Gatotkaca, termasuk hubungannya yang dekat dengan sepupunya, Abhimanyu. Abhimanyu, putra Arjuna, menikahi seorang perempuan bernama Utari. Setelah mendengar kabar pernikahan ini, paman Gatotkaca, Kalabendana, datang menemui Abhimanyu dengan maksud mengajaknya pulang. Namun, usaha ini gagal, dan Gatotkaca merasa kesal karena menganggap pamannya telah mencampuri urusan rumah tangga sepupunya. Dalam amarahnya, Gatotkaca tanpa sengaja memukul kepala Kalabendana hingga tewas seketika. Ketika perang Bharatayuddha meletus, Abhimanyu gugur setelah dikeroyok oleh para prajurit Korawa pada hari ke-13. Pada hari berikutnya, Arjuna berhasil membalas kematian putranya dengan memenggal kepala Jayadrata, ipar Duryodhana. Kemarahan Duryodhana mendorongnya untuk memerintahkan Karna menyerang perkemahan Pandawa pada malam itu juga, meskipun tindakan ini melanggar aturan perang. Gatotkaca dikirim oleh pihak Pandawa untuk menghadang serangan malam ini. Gatotkaca mengenakan kotang Antrakusuma, sebuah jubah sakti yang mampu memancarkan cahaya terang di malam hari. Dengan kekuatan ini, Gatotkaca berhasil menewaskan banyak musuh, termasuk seorang sekutu Korawa bernama Lembusa. Namun, di sisi lain, dua pamannya, Brajalamadan dan Brajawikalpa, tewas dalam pertempuran melawan Lembusura dan Lembusana. Pertarungan antara Gatotkaca dan Karna menjadi puncak dari kisah ini. Gatotkaca menciptakan ribuan kembaran dirinya untuk mengelabui Karna. Namun, atas petunjuk Batara Surya, Karna berhasil menemukan Gatotkaca yang asli dan melemparkan senjata Kontawijaya ke arahnya. Gatotkaca mencoba menghindar dengan terbang setinggi-tingginya. Namun, pada saat itu, arwah Kalabendana muncul dan menangkap senjata tersebut. Kalabendana menyampaikan pesan dari kahyangan bahwa takdir Gatotkaca telah ditetapkan untuk gugur malam itu. Gatotkaca menerima nasibnya dengan pasrah dan meminta agar tubuhnya digunakan untuk membunuh musuh-musuhnya. Kalabendana kemudian menusuk pusar Gatotkaca dengan senjata konta. Pusaka tersebut melebur dengan sarung kayu mastaba yang disimpan dalam perut Gatotkaca. Setelah Gatotkaca gugur, arwah Kalabendana melemparkan tubuhnya ke arah Karna. Meskipun Karna berhasil menghindar, keretanya hancur berkeping-keping karena tertimpa tubuh Gatotkaca. Pecahan kereta yang berterbangan ke segala arah menewaskan banyak prajurit Korawa di sekitarnya. Perbedaan dan persamaan antara versi Mahabharata dan pewayangan Jawa. Meskipun versi Mahabharata dan pewayangan Jawa memiliki beberapa perbedaan dalam detail cerita, inti dari kisah kematian Gatotkaca tetap sama. Dia adalah seorang pahlawan yang gugur dalam pengorbanan demi menyelamatkan Pandawa. Dalam kedua versi, Gatotkaca menunjukkan keberanian yang luar biasa dan menjadi momok bagi pasukan Korawa.
Perbedaan utama terletak pada latar belakang cerita dan beberapa detail pertempuran terakhirnya. Dalam Mahabharata, kematian Gatotkaca lebih berfokus pada kehebatan fisiknya dan senjata Vasavi Shakti milik Karna. Sementara dalam pewayangan Jawa, ada unsur spiritual dan mistis yang lebih kental, seperti kehadiran arwah Kalabendana dan Kotan Antrakusuma yang memancarkan cahaya. Kedua versi juga menampilkan peran penting Kresna dan Karna dalam kematian Gatotkaca. Dalam Mahabharata, Kresna senang karena Karna kehilangan senjata pusakanya, sementara dalam pewayangan Jawa, kematian Gatotkaca membawa kehancuran besar bagi pasukan Korawa. Kematian Gatotkaca dalam Mahabharata dan pewayangan Jawa adalah kisah pengorbanan yang menggugah. Keberanian dan kesediaannya untuk berkorban demi kemenangan Pandawa menunjukkan betapa besarnya cinta dan kesetiaan Gatotkaca kepada keluarganya. Baik dalam versi Mahabharata maupun Bharatayuddha, Gatotkaca dikenang sebagai pahlawan besar yang gugur dengan terhormat di medan perang. Perjalanan menelusuri kisah Gatotkaca berakhir di sini, namun kisah para ksatria Nusantara lainnya masih menunggu untuk ditemukan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti jejak sejarah Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya, Jejak Kerajaan Nusantara, menjaga warisan, merangkai sejarah.